Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Top Marco Top, Viktor Gyökeres rela potong gaji demi gabung Arsenal. Viktor Gyökeres dilaporkan rela melepas gaji sebesar 2 juta dalam kurung 38,2 miliar rupiah demi mewujudkan transfer impiannya ke Arsenal musim panas ini. Penyerang andalan Sporting CP itu kini tinggal selangkah lagi bergabung dengan The Gunners setelah negosiasi antara kedua klub memasuki tahap akhir. Menurut laporan dari media Portugal, Gyökeres telah menolak untuk kembali ke pemusatan latihan pramusim Sporting dan menyatakan keinginannya untuk segera merapat ke Emirates Stadium. Langkah ini juga ditegaskan oleh The Transfers Podcast dan jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Gyökeres yang mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan bersama Sporting disebut telah menyepakati syarat pribadi dengan Arsenal. Bahkan pemain asal Swedia itu secara langsung membantu mempercepat proses transfer dengan mengorbankan sebagian gajinya. Laporan dari media Record menyebutkan bahwa Gyökeres menyetujui pemotongan gaji sebesar 2 juta dari kesepakatan awal yang ditawarkan Arsenal. Uang tersebut digunakan klub untuk meningkatkan tawaran mereka menjadi 65 juta plus tambahan 15 juta dalam bentuk bonus performa. Apa pendapat kamu tentang keputusan Gyökeres yang rela potong gaji demi gabung ke Arsenal? Apakah menurutmu langkah ini mencerminkan ambisi atau justru terlalu berisiko? Yuk, tuliskan komentarmu di bawah. Mahal tapi strategis, alasan Arsenal tebus Martin Zubimendi di atas klausul rilis. Arsenal resmi mengamankan tanda tangan Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan nilai transfer mencapai 61 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah. Angka ini ternyata lebih tinggi dari klausul pelepasan gelandang asal Spanyol tersebut yang hanya sebesar 52 juta. Menurut laporan eksklusif dari Daily Mail, keputusan Arsenal membayar di atas klausul rilis Zubimendi bukan tanpa alasan. Klub asal London Utara ini memilih cara tersebut agar pembayaran bisa dilakukan secara bertahap. Jika mereka langsung mengaktifkan klausul rilis senilai 52 juta, seluruh nilai harus dibayarkan sekaligus. Yang dikhawatirkan dapat mengganggu perencanaan keuangan klub terutama karena Arsenal masih membidik beberapa pemain mahal lain di bursa transfer musim panas ini. Meski sejumlah pihak menilai nilai transfer tersebut cukup mahal, Arsenal tampak puas telah berhasil mengamankan jasa Zubimendi. Terlebih, sang pemain menolak pendekatan dari klub besar lain, termasuk Liverpool. Menurut kamu, apakah strategi Arsenal membayar di atas klausul rilis ini langkah cerdas atau justru berisiko? Apakah Zubimendi layak mendapatkan harga sebesar itu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Perburuan Rodrigo memanas, Arsenal, Man City, dan PSG turun bertempur rekrut striker Real Madrid. Mungkinkah Arsenal pemburu terdepan? Rodrigo menjadi incaran 3 klub besar Eropa, Manchester City, Arsenal, dan Paris Saint-Germain telah menghubungi perwakilan sang striker Real Madrid tersebut. Orayo, julukan pemain Brasil tersebut, menghadapi keputusan penting setelah hanya mendapatkan peran terbatas di bawah arahan Xabi Alonso selama Piala Dunia antar klub FIFA. Namun setiap tawaran untuk pemain berusia 24 tahun ini harus memenuhi harga yang ditetapkan Real Madrid karena klub Spanyol masih memandangnya sebagai aset berharga. Pelatih Xabi Alonso disebut-sebut semakin siap melepas Rodrigo karena sang pemain tidak masuk dalam rencana utamanya. Dari ketiga klub yang dikabarkan tertarik, Arsenal disebut paling agresif dalam perburuan sang winger. Namun rencana Arsenal untuk membawa Rodrigo ke Emirates Stadium tergantung pada penjualan pemain terlebih dahulu. Setelah mendatangkan Martin Zubimendi, pelatih Mikel Arteta telah menghabiskan sebagian besar anggaran transfer musim panas ini. Menurut kamu, apakah Arsenal punya peluang besar menjadi pemburu utama Rodrigo? Atau kamu lebih percaya Manchester City atau PSG yang akan sukses mendapatkan sang pemain? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Arsenal sepakati kontrak pribadi dengan Noni Madueke. Arteta siapkan perombakan lini serang jadi lebih mematikan. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan winger Chelsea, Noni Madueke, sebagai bagian dari rencana besar Mikel Arteta untuk merombak lini serang tim di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, sejauh ini belum ada negosiasi resmi antara kedua klub yang terjadi. The Gunners sendiri masih terbilang cukup pasif dalam bursa transfer dengan satu rekrutan resmi yang telah diumumkan, yaitu Kepa Arrizabalaga yang didatangkan sebagai pelapis kiper utama. Namun kedatangan gelandang Martin Zubimendi dari Real Sociedad juga diperkirakan tinggal menunggu waktu. Noni Madueke, 23 tahun, menunjukkan performa mengesankan musim lalu bersama Chelsea.
Ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist di Premier League. Bermain di sisi kanan, Madueke dikenal sebagai dribbler ulung yang ahli membawa bola di ruang sempit, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Arsenal saat menghadapi tim dengan pertahanan ketat. Menurut kamu bagaimana potensi Noni Madueke jika benar bergabung ke Arsenal? Apakah dia bisa jadi senjata rahasia lini serang Arteta? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Man United tertarik rekrut pemain lebih murah dari harga kerupuk. Manchester United dikabarkan tengah membidik striker baru tanpa harus mengeluarkan biaya transfer alias gratis di bursa transfer musim panas 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya memperbaiki lini depan yang dianggap belum maksimal. Penampilan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak utama dinilai belum memuaskan. Sementara sejumlah pemain ofensif lain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Anthony sudah mengajukan permintaan agar dijual ke klub lain. Sebagai tambahan di sektor serangan, Setan Merah sudah mengamankan jasa Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Namun mereka belum berhenti dan kembali memburu satu striker lagi. Menurut laporan The Sun, target terbaru Manchester United adalah Dominic Calvert-Lewin. Penyerang berusia 28 tahun ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis bersama Everton. Artinya United tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk merekrut Calvert-Lewin. Sekadar gambaran, harga sang bomber disebut lebih murah dari kerupuk di warung kopi yang dijual Rp1.000 per buah. Menurut kamu, apakah strategi MU memburu striker bebas transfer ini tepat? Apakah Dominic Calvert-Lewin bisa jadi solusi lini depan Setan Merah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Prediksi Fluminense versus Chelsea 9 Juli 2025. Siapakah ke final? Fluminense dan Chelsea akan berduel di babak 4 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga semifinal Fluminense versus Chelsea ini dimainkan di Metlife Stadium in Stratford. Pertandingannya akan kick off Rabu 9 Juli 2025 jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Dua langkah lagi menuju kejayaan global, Chelsea dan Fluminense akan saling jegal memperebutkan satu tiket ke final. Pertandingan ini mempertemukan kekuatan Eropa dengan tradisi dan semangat Amerika Selatan. Chelsea sampai di semifinal dengan percaya diri tinggi. Setelah mengangkat trofi Conference League dan mengamankan tiket Liga Champions musim depan, pasukan Enzo Maresca juga tampil impresif dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Mereka sudah mencatat 4 kemenangan dari 5 laga, termasuk kemenangan atas Palmeiras di perempat final. Di sisi lain, Fluminense tampil mengejutkan. Wakil Brasil ini melangkah hingga semifinal setelah menyingkirkan Inter Milan dan Al Hilal. Gol Martinelli dan penyelesaian tenang Hercules jadi kunci kemenangan, ditambah aksi gemilang dari kiper veteran Fabio yang menjaga keunggulan hingga akhir laga. Chelsea tak pernah bertemu dengan Fluminense. Namun Chelsea tentu tidak asing dengan satu nama di lini belakang Fluminense, yaitu Thiago Silva. Bek Brasil yang kini berusia 40 tahun itu adalah pemain The Blues periode 2020 hingga 2024. Menurut kamu, siapa yang bakal menang dalam duel Fluminense kontra Chelsea ini? Apakah pengalaman Thiago Silva akan menjadi kunci kemenangan Fluminense, ataukah Chelsea dengan kekuatan Eropa mereka akan melaju ke final? Yuk, berikan prediksi dan komentarmu di bawah. Jack Grealish akan dijual murah, Man City siap catat kerugian terbesar sepanjang sejarah klub. Manchester City dikabarkan tengah bersiap melepas Jack Grealish dengan harga jauh lebih rendah dibanding saat pertama kali membelinya, yang berpotensi mencatat kerugian finansial terbesar dalam sejarah klub. Grealish didatangkan dari Aston Villa pada tahun 2021 dengan banderol fantastis sebesar 100 juta, dalam kurung sekitar 2,2 triliun rupiah, menjadikannya rekrutan termahal The Citizens kala itu. Namun performa dan kontribusinya yang menurun drastis selama 2 musim terakhir membuat klub kini membuka opsi untuk menjualnya, bahkan dengan harga hanya sekitar 40 juta, dalam kurung 884,8 miliar rupiah. Menurut laporan Manchester Evening News, Man City siap menerima tawaran jauh di bawah setengah dari harga awal guna mempercepat proses kepindahan sang winger. Jika transfer ini benar-benar terjadi dengan nilai tersebut, klub akan mencatat kerugian sekitar 60 juta. Menurut kamu, apakah keputusan Man City melepas Grealish dengan harga murah ini langkah tepat? Atau seharusnya mereka menunggu waktu yang lebih tepat untuk melepasnya? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kisah sedih Mohamed Salah yang akui takut dan trauma ke Liverpool usai Diogo Jota meninggal.
Seperti diketahui, Diogo Jota meninggal dunia pada Kamis pagi 3 Juli 2025 waktu Indonesia Barat. Pemain asal Portugal tersebut tutup usia setelah mengalami kecelakaan tragis di Zamora, Spanyol. Kepergian Jota membuat dunia sepak bola berduka, terutama rekan-rekan dan komunitas Liverpool yang sangat terpukul oleh kabar tersebut. Ucapan bela sungkawa pun mengalir deras untuk Jota, tak terkecuali dari para pemain Liverpool. Mohamed Salah menjadi salah satu yang terakhir mengunggah pesan perpisahan. Menariknya, pemain asal Mesir itu mengaku mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke Liverpool. Ia mengungkapkan betapa sulit menerima kenyataan bahwa ia tak akan lagi melihat Jota di ruang ganti, tempat latihan, maupun di stadion. Saya benar-benar kehilangan kata-kata. Hingga kemarin saya tidak pernah memikirkan ada sesuatu yang membuat saya takut kembali ke Liverpool setelah liburan, tulis Salah di akun Instagram pribadinya, @mosalah. Menurut kamu, bagaimana kamu melihat reaksi emosional Salah ini? Apakah kehilangan rekan setim bisa berdampak besar pada performa pemain? Yuk bagikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar.